Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, masih dari deretan negara bekas Uni Soviet, Chechnya merupakan wilayah mayoritas Muslim di negara Federasi Rusia. Negara yang terletak di pegunungan Kaukasus Utara ini terbilang masih muda. Republik Chechnya memproklamasikan kemerdekaan pasca keruntuhan Uni Soviet 1991, kendati tidak mendapat pengakuan PBB hingga 2004. Namun secara de facto, Chechnya masih tergabung dalam Federasi Rusia dan menjadi sebuah republik otonom usai Perang Pertama pada 1994 sampai 1996. Chechnya kembali mengalami konflik pada 1999 sampai 2009. Sejarah konflik tak membuat warga Chechnya berpaling dari Islam. Islam mempunyai peran penting dalam kehidupan bangsa Chechen. Islam telah menjadi bagian dari identitas etnis tersebut selama lebih dari 2 abad. Pada waktu-waktu kritis sejarah nasional, Islam menjadi sumber pergerakan sosial yang sangat kuat. Identitas Chechnya saat ini tidak dapat dipisahkan dari konteks tradisi Islam. Ada banyak versi masuknya Islam ke Chechnya. Versi yang paling banyak diterima menyebutkan Islam masuk ke Chechnya dari Dagestan pada abad ke-17. Islamisasi kemudian mendapat momentum pada paruh pertama abad ke-19. Mayoritas Chechen menganut mazhab Syafi'i. Sebagian mengamalkan tasawuf, khususnya tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan Syadziliyah. Di negara ini, Islam berangkulan mesra dengan tradisi setempat. Kombinasi itu meneguhkan identitas dan semangat untuk bersatu dengan masyarakat Muslim lain di wilayah Kaukasus Utara dalam perjuangan melawan imperialisme Rusia. Hingga kini, Muslim yang tinggal di Chechnya masih menganggap kehadiran Rusia sebagai pendudukan atau kolonisasi atas tanah mereka. Hubungan Rusia dan Muslim di wilayah itu terjalin pelik. Muslim Chechen telah memasuk banyak pasukan dalam barisan pertahanan Uni Soviet. Sepanjang serangan atas pertahanan benteng Brest saja, orang-orang Chechen membentuk sepertiga dari kekuatan lawan Soviet. Kepahlawanan yang menjadi simbol perlawanan Soviet selama Great Patriotic War. Angin berbalik menghantam kaum Muslim mendekati akhir perang. Negara-negara Muslim di kawasan itu, seperti Chechnya, Ingush, Kumeks, Karacais, Balkars, Turki Mesketian, dan Turki Crimea dideportasi ke daerah-daerah terpencil di Asia Tengah atas tuduhan bekerja sama dengan Nazi selama perang. Banyak dari mereka yang dideportasi tidak dapat bertahan di tengah perjalanan musim dingin, mati kelaparan, atau terkena penyakit. Akibatnya, penduduk Chechnya berkurang hampir sepertiga populasi. Sufisme Islam memainkan peran penting selama perang kemerdekaan. Chechen disebut menggunakan pakaian spiritual bagi perjuangan nasional mereka. Hal ini tidak lepas dari pengaruh Sufisme di Chechnya. Sufisme telah melebur di tengah masyarakat Chechnya. Ideologi Sufi mudah beradaptasi dengan keyakinan umum, adat istiadat, dan masyarakat. Ajaran ini menampilkan kombinasi asketisme, penghambaan kepada Allah, kesetiaan murid dengan pemimpin tarekat, dan semangat jihad untuk melawan penjajahan. Pertemuan antara Sufisme, nasionalisme, dan identitas tradisional menghasilkan kekuatan untuk melawan dominasi asing dalam bentuk apapun. Selama revolusi 1877 dan 1917, hampir semua populasi Muslim dewasa di Chechnya dan Ingushetia mengikuti tarekat Naqsabandiyah atau Qadiriyah. Bahkan, di era Soviet, mayoritas Chechen dan Ingushetia adalah anggota tarekat. Sampai dengan masa Israilov-Sharipov di awal 1940-an. Seperti disebutkan, tarekat yang berkembang di Chechnya adalah Naqsabandiyah, Qadiriyah, dan Syadziliyah. Melawan kebiadaban yang dilakukan Rusia, gerakan Naqsabandiyah menjadi kekuatan utama di balik perlawanan Muslim pada paruh pertama abad 19. Penyebaran tarekat ini terjadi pada tahun 1820-an, berawal mula dari Dagestan. Ajaran Mullah Muhammad memainkan peran penting dalam penyebaran semangat jihad. Dua muridnya, Ghazi Muhammad dan Imam Syamil, juga ditakdirkan mencatatkan kepahlawanan dalam sejarah Muslim Kaukasia. Muslim merupakan salah satu dari banyak komponen identitas etnik Chechnya yang sangat kuat
identitas tradisional juga telah berakar kuat di tengah masyarakat. Ketika tiba di Chechnya, Islam bertemu dengan keyakinan dan praktik keagamaan tradisional. Ini dapat membantu menjelaskan mengapa Islam yang diadopsi orang-orang Chechen sebagian besar adalah Sufisme. Apabila pengikut Naqsabandiyah terkonsentrasi di timur Chechnya, gerakan Qadiriyah mendominasi di bagian barat Chechnya dan Ingushetia. Murid aktif tarekat ini diperkirakan sekitar 20.000 di Chechnya. Selain perjuangan kemerdekaan, Sufisme juga mengembangkan budaya literasi di Kaukasus Utara. Tingkat buta huruf di kalangan Chechen dan Dagestan adalah salah satu yang terendah di masa Kekaisaran Rusia pada awal abad ke-20. Keluarga Kadyrov Republik Chechnya beribu kota di Grozny. Selepas Perang Chechnya kedua, 1999 hingga 1000, negara ini diperintah Presiden Ahmad Kadyrov. Kadyrov, seperti kebanyakan Chechen, menganut Islam. Pada Mei 2004, ia dibunuh. 3 tahun kemudian, anaknya Ramzan Kadyrov menggantikannya sebagai Presiden Chechnya. Ramzan Kadyrov mendorong penerapan berbagai aspek hukum syariah. Islam diajarkan di semua sekolah. Ia memerintahkan wanita berjilbab di gedung publik dan sekolah. Konflik yang melibatkan Islam di Chechnya mulai reda saat wilayah tersebut dipimpin Ahmad Kadyrov. Chechnya menjalin kesepakatan dengan Rusia untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut dan sekitarnya. Sejak saat itu, Chechnya mulai kembali menata dan berhias diri. Dalam laporan Detikcom tahun 2017 dijelaskan, kota Grozny yang semula luluh lantak kini memperbaiki diri. Suasana, simbol, dan tradisi Islam sangat terasa dalam keseharian warga. Terlepas dari kontroversi pemerintahan Ramzan Kadyrov, ada beberapa aspek keislaman yang menguat di Chechnya. Sekolah Hafiz, sebuah sekolah khusus untuk menghafal Al-Quran dan studi Islam, bermunculan di Chechnya. Kini tercatat ada 5 sekolah serupa di Republik Chechnya. Anak laki-laki berusia 10 tahun ke atas mempelajari Al-Quran di sana selama 3 tahun. Tercatat ada 700 masjid berdiri di Chechnya. Pada 2008, Kadyrov membangun Masjid Ahmad Kadyrov, salah satu masjid terbesar di Eropa. Dirancang untuk menampung 10.000 jamaah, masjid itu berdiri di lokasi bekas markas Partai Komunis Soviet. Menaranya menjulang setinggi 200 kaki, mendominasi kaki langit Grozny. Chechnya dijelaskan sangat serius melahirkan generasi yang cinta Islam dan Al-Quran. Negara ini menyediakan sekolah khusus untuk menghafal Al-Quran gratis untuk anak-anak. Fasilitas tempat tinggal dan kebutuhan makanan didanai negara, sedangkan orang tua cukup memberikan pakaian layak.